ketemu Kak Ciko lagi nih. Kali ini Kak Ciko lagi di Tanah Rencong Aceh loh teman. Mau ketemu sobat Otan yang mana lagi sih Kak? Sekarang kita udah sampai di kandang luwak atau biasa disebut musang juga ya. Iya, musang. Disebut musang. Dan kita harus hati-hati jalan di sini karena di sini ada 7 ya. 7. Ada 7. Tapi satu sedang beranak. Ada 7 luwak, yang satu sedang beranak. Jadi sama anaknya itu 7. Sama anaknya 7 ya. Nah jam segini nih biasanya tidur ya. Tidur. Walah, ternyata mau ketemu sobat Otan si luwak toh. Luwak ini dipelihara untuk membantu masyarakat di sini menghasilkan kopi termahal di dunia. Ada yang tahu? Betul, kopi luwak gayo. Luwak sengaja ditempatkan di kandang yang sangat besar dengan tanaman kopi yang tumbuh di dalamnya. Eits, bukan cuma kopi, di dalam kandang juga ditanam pohon buah lainnya yang menjadi makanan si luwak. Luwaknya sendiri loh yang akan berburu makanannya. Ini untuk menjaga sifat liarnya, teman. Mana sih kopi? Oh. Luwaknya. Oh, Luwak. banyak. Wih, Itu tadi di situ dari bilang. gede ya. Ini betina nih. Kamu sejahtera kan di sini? Karena makanan kesukaanmu tersedia melimpah. Tubuh luwak memang lebih besar dibanding musang pada umumnya. Berkisar dari 2 sampai 4 kilogram, teman. Sob, ada Kak Ciko di sini kok kamu malah di atas terus? Turun sih ngapa? Luwak memang tergolong hewan arboreal, alias hidup di atas pohon. Mereka hanya sesekali turun ke tanah, selain buat makan buah kopi, juga untuk tidur di lubang-lubang kayu seperti ini. Kalau pagi, biasanya luwak akan tidur dan aktif saat malam hari, atau biasa disebut hewan nokturnal. Tapi sepertinya karena keberadaan manusia, mereka sedikit gusar nih. Oh iya. Oh ini jantan ya? Ini samperin pelan-pelan. Udah pelan-pelan samperin biar gak kabur. Cepet banget deh. Cepet banget. Slow bro, kita nggak akan ganggu kalian kok. Buah kopi yang disukai luwak adalah yang matang dan manis. Di dalam lambung luwak, hanya kulit buahnya saja yang dicerna, sementara bijinya akan dikeluarkan bersama kotoran. Nah, biji kopi inilah yang akan diolah menjadi bubuk kopi, teman. Banyak. Belum kita minum nih. Tentu saja butuh serangkaian tahapan untuk membuatnya. Dari cuci, jemur, panggang biji kopi sampai ke penggilingan. Dari kebiasaan sobat Otan si luwak bisa menjadi minuman favorit manusia. Hebat kamu sob. Kopi luwak menjadi kopi termahal di dunia loh. Dan karena sudah difermentasi di lambung luwak, rasa kopi luwak pun jadi tidak terlalu asam dan tidak pahit. Musang ternyata nggak cuma berjasa untuk bikin kopi termahal di dunia, teman. Bahkan ada juga musang yang bantu jualan kopi loh. Hehehe. Ini dia, si Dado, musang pandan dari Love Earth. Salah, maksudnya Sukabumi. Halo Otan. Sebentar ya, ada pembeli di warung nih. Nah, seperti itulah Tan, keseharianku menjaga warung kopi. Karena sudah 3 tahun tinggal bersama Pak Dedi, para pengunjung warkop ini pun sudah familiar denganku Tan. Tuh, mereka nggak takut kan nongkrong-nongkrong di dekatku? Ini karena aku adalah musang yang penurut dan jinak Tan. Ditambah bobotku yang sudah berlebihan ini, bikin aku jadi nggak seaktif musang liar. Saat ini beratku sudah mencapai 12 kg Tan. Sedangkan normalnya musang hanya berbobot sekitar 2-5 kg saja. Gak hanya di warung, Pak Dedi juga sering mengajakku ke pasar untuk membeli kebutuhan warung. Setahu Otan, kamu ini kan nokturnal ya Sob? Emang gak ngantuk siang-siang ke pasar? Atau kamu udah jadi kayak temennya Om Habib Jafar, buat jaga warung 24 jam? Wah, ilmuku belum sehebat itu Tan. Aku memang hewan nokturnal yang aktif saat malam hari.
Tapi karena sudah teradaptasi bertahun-tahun, aku jadi terbiasa dengan kegiatan di tengah hari bolong. Makanya aku nggak tidur tuh meski diajak bepergian ke pasar. Apalagi kalau dibelikan daging ayam begini. Wah, mataku langsung melek bagai kena kopi di pagi hari. Pak Dedi sangat sayang padaku. Aku selalu ikut kemanapun dia pergi. Teman, salah satu kehebatan musang adalah kepiawaiannya melompat. Di habitat aslinya, musang bisa melompat dari satu dahan ke dahan pohon lainnya loh. Nah, kalau sobat otan yang ini sama seperti musang, hidupnya di atas pohon, tapi nggak jago melompat. Ada yang tahu dia siapa? Betul, dia adalah kukang. Loh, ngapain kamu di situ, Sob? Itu kan berbahaya. Jadi teman, para petugas PLN di Provinsi Lampung sering menemukan kasus korsleting listrik akibat hewan liar tersasar seperti kukang ini. Rupanya, si kukang sering beraktivitas di tiang dan kabel listrik begini karena mengira ini aman untuk berlindung seperti pohon. Mereka memanjat ke atas karena nalurinya menghindari pemangsa. Ditambah lagi, mereka sering mendapatkan serangga untuk makannya. Seharusnya mereka hidup di pepohonan hutan, teman. Sejatinya, kukang adalah penjelajah jarak jauh. Mereka bisa berpindah hingga jarak puluhan kilometer, teman. Lokasi tiang dan kabel yang berdekatan dengan pepohonan hutan jadi membuat si kukang bisa berada di situ. Bagaimana cara memberitahu kamu kalau tiang dan kabel itu bisa bahaya? Kekhawatiran Otan tiba-tiba terjadi, teman. Rupanya petugas PLN menemukan ada satu kukang lagi yang jadi korban tersengat listrik di tempat lain. Tangannya mengalami luka bakar yang cukup serius, teman. Tidak hanya itu, setelah kena setrum, ia langsung terjatuh dari ketinggian kurang lebih 12 meter. Kalau tidak segera diselamatkan, Otan takut nyawanya tidak akan tertolong. Meski lemah, untungnya si kukang masih hidup. Dan dokter memastikan kalau si kukang menunjukkan tanda-tanda membaik. Tapi karena pergerakannya yang lambat dan banyaknya mitos negatif di masyarakat, membuat si kukang rentan dengan perburuan liar. Kukang adalah hewan yang dilindungi, teman. Ada apa, Tan? Ada suara apa tuh? Wih, kayak ada sesuatu yang terjebur ke air. Aduh, kalau begini situasinya genting, Dok. Tan, itu Tan, ayo Tan. Wah, kukang Tan. Bentar. Aduh, wah. Cepat kita tolong dia. Sepertinya tadi dia mau nyebrang dari hutan sana ke sana, tapi terjebur, Tan. Syukurlah kita ada di saat yang tepat. Eits, tapi hati-hati ya, Dok. Ini Kak Chandra sengaja pakai kayu karena kukang ini punya sejenis racun yang cukup mematikan buat manusia. Jadi tetap kita harus hati-hati, Tan. Yap, betul banget, Dok. Biarpun kecil mungil dan geraknya lambat, kukang memiliki pertahanan diri yang hebat, berupa bisa atau racun. Jadi teman, racun kukang dihasilkan oleh kelenjar brachialis yang terletak di dekat siku atau ketiaknya. Ketika merasa terancam, kukang akan menjilat kelenjar ini dan mencampurkan racun dengan air liur. Ketika kukang menggigit, air liur yang sudah tercampur racun akan menyebabkan reaksi toksik pada korban, yang dapat menimbulkan rasa sakit, pembengkakan, bahkan reaksi alergi parah pada manusia. Bisa berbahaya banget loh, Kak. Kita lepas lagi aja, Tan, ya. Kita bantu. Nih, ke ranting sini. Syukurlah, Sob. Kamu baik-baik saja. Lain kali lebih berhati-hati lagi ya, Sob.
Walaupun kamu bisa berenang, jangan sampai kamu tercebur lagi ke sungai berarus deras. Lain kukang, lain musang, lain pula kisah si belang. Ya siapa lagi kalau bukan si Raja Hutan Harimau? Lihat aksinya teman. Wih, ada Kak Pevita nih. Tapi ngapain ya bawa-bawa ayam potong gitu? Mau masak ya? Hehehe. Bercanda teman. Ini bukan Kak Pevita Pierce yang baru nikah itu ya. Ini Kak Klau, sobatnya si Milo Lilo. Masih pada inget kan? Yap, jadi sekarang Kak Klau lagi mau kasih makan sobat Otan yang memiliki taring tajam dan kuat. Untuk itulah ayamnya harus kita gantung seperti ini nih, biar aman. Yuhu, ayamnya sudah siap. Ayo sob, jangan malu-malu. Ini makanan enak loh. Wah, gak pakai lama. Ternyata ayamnya langsung disambar teman. Emang deh, naluri berburu sobat Otan yang satu ini gak usah diragukan lagi. Dengan mengandalkan penciumannya yang sangat tajam, dia mampu mencium mangsanya meskipun jaraknya cukup jauh. Tidak hanya itu, kukunya yang tajam juga memudahkan dia untuk bergerak bebas, baik di darat maupun dalam hal memanjat seperti ini. Harimau Benggala juga memiliki gigi taring terbesar di antara kucing-kucing besar lainnya. Jadi kalau untuk urusan ngunyah ayam kayak gini sih, pastinya jadi hal yang mudah baginya. Selamat makan ya sob. Eits, jangan kaget. Kalau sobat Otan ini emang beda dari kucing-kucing lainnya. Yap, Harimau Benggala merupakan salah satu kucing yang jago banget renang. Jadi nggak heran kalau dia suka banget berendam di air kalau cuacanya lagi panas begini. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap terjaga. Sobat Otan ini juga memiliki auman yang cukup keras yang biasanya digunakan untuk menakut-nakuti mangsanya. Suara auman ini ternyata menghasilkan suara infrasonik bernada rendah yang berada di bawah jangkauan pendengaran manusia. Luar biasa bukan?